Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? So you want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed? Well, remember when you're Selamat malam pemirsa setia Paling Pol. Kini Satgas PP alias Satuan Petugas Paling Pol kembali untuk menemani dan menyempurnakan hari Minggu Anda sebelum besok harus kembali beraktivitas. Sebelumnya Satgas PP mengucapkan selamat tahun baru 2013 ya. Dan di tahun baru ini Satgas PP masih menyuguhkan Anda dengan info seputar selebriti Hollywood, gosip-gosip internasional, sinopsis film keren dan gak ketinggalan, juga game yang asik kalau dimainkan. Langsung aja yuk kita lihat informasinya. You can flash your caviar into a $1 million car. I don't need that kind of girl. But could you be the next sensation? Or will you set the latest style? You don't need a catchy song, 'cause the kids will sing. Menjadi artis Hollywood yang terkenal memang enak. Dengan pendapatannya yang mahal banget, pasti mau apa aja tinggal beli. Tapi siapa sangka kalau kebiasaan yang seperti itu bisa menjerat seleb-seleb Hollywood ini dengan hutang yang pol juga mahalnya. Akibatnya, ya mereka jadi bangkrut. Mau tahu siapa aja? Coba lihat informasi yang satu ini. Artis Amerika Lindsay Lohan tampaknya tidak pernah lepas dari masalah hukum. Setelah berkali-kali harus berurusan dengan polisi dan pengadilan karena menyetir sambil mabuk, kali ini Lohan dikejar-kejar petugas pajak atau Internal Revenue Service atau IRS. Penyebabnya? Ya karena Lohan lupa membayar pajak penghasilan pada 2009 lalu. Karena itu kantor pajak Los Angeles menganggap Lohan berutang ke negara sebesar 93.701 US dollar atau sekitar 859 juta rupiah. Karena kejadian itu, akhirnya petugas pajak menyita segala harta milik Lohan bila penyanyi itu tak mampu membayar pajak, seperti menyita rumah, tanah, kendaraan, atau rekening bank untuk menutup semua utangnya. Tapi untungnya Lohan mendapat suntikan dana sekitar 1 juta US dollar atau setara dengan 9,1 miliar rupiah. Sayangnya, saat Lohan diminta konfirmasinya tentang utang itu, Lilo malah menolak berkomentar. Siapa coba yang tidak kenal dengan Pamela Anderson? Mantan pemain Baywatch ini ternyata mempunyai hutang yang bertumpuk. Ibu dua anak ini sedang stres mengurus keuangannya. Sebelumnya, Pamela telah meminjam dana besar untuk renovasi rumahnya di Malibu tahun 2008 lalu. Namun sepertinya Pamela malah sulit membayar tagihan tersebut. Pamela merenovasi rumah barunya itu dengan merubah modelnya dan seharusnya dia membayar 2.000 US dollar per orang. Tapi enggan membayar materi dan upah buruh yang bekerja memperbaiki rumahnya. Upah tersebut termasuk renovasi kolam renang, guest house, dan rumah utamanya. Memiliki rumah yang megah dan bagus, akan tetapi akhirnya Pamela juga tidak membayar pajak selama 2 tahun. Ini yang mengakibatkan hutang Pamela yang begitu sangat banyak. Menurut kreditor yang menanganinya, Pamela Anderson terlilit hutang sebesar 1,2 juta US dollar atau senilai dengan 1,2 miliar rupiah. Untuk menutupinya, Pamela bahkan merelakan menjual Malibu Mansionnya seharga 6 juta US dollar. Akhirnya dijual juga ya Mbak Pamela. Nicolas Kim Coppola atau Nicolas Cage adalah artis yang lahir di Long Beach, California. Cage merupakan bintang Hollywood yang cukup terkenal. Salah satu filmnya yang keren banget yaitu Ghost Rider. Selama karirnya sebagai aktor Hollywood, Nicolas Cage bisa mendapatkan pendapatan sebesar 3,5 juta US dollar. Tetapi Cage malah menyalahkan manajer bisnisnya. Aktor ganteng ini mengajukan gugatan pada mantan penasehat keuangannya karena menurut Cage, manajernya telah memberikan saran buruk hingga membuatnya mengalami kebangkrutan alias nggak becus dalam mengurusi keuangan. Ketika sedang habis-habisan, Cage malah dituntut oleh East West Bank karena meminjam uang sebesar 2 juta US dollar atau senilai dengan 20 miliar rupiah. Cage yang merupakan salah satu aktor Hollywood dengan gaji tertinggi akhirnya malah menjual beberapa properti real estate dalam beberapa tahun terakhir ini untuk membayar semua hutang-hutangnya.
Petinju top di masanya yang dijuluki si leher beton ini mengumumkan bangkrut pada tahun 2003 dengan hutang 27 juta US dollar. Semasa jayanya, Mike Tyson menghabiskan 400 ribu US dollar per bulan untuk membiayai gaya hidupnya yang mewah. Selain itu, perceraian dengan istrinya, Monica Turner, menghabiskan dana 9 juta US dollar. Di samping itu, petinju yang lahir pada 30 Juni 1969 ini harus membayar pajak kepada pemerintah sebesar 13,3 juta US dollar atau senilai dengan 1,2 triliun rupiah. Saat ini Mike Tyson hanya hidup di rumah kontrakan sederhana di Arizona, Amerika Serikat. Ternyata bukan hanya atlet Indonesia aja ya yang hidupnya terlantar. Atlet dunia macam Mike Tyson pun bisa aja bangkrut kalau nggak pintar-pintar mengurusi keuangannya. How old is your soul? Yang pernah mengalami kebangkrutan bukan cuma pemain film atau penyanyi aja. Rapper kondang ini pertama kali mengalami kesulitan keuangan tahun 1990 karena gaya hidupnya yang berlebihan. Siapa dia? Dia adalah MC Hammer. Ya, namanya juga selebriti kan? Hidup mewah itu sudah biasa buat mereka. Meskipun MC Hammer didera kesulitan finansial, Hammer malah membeli rumah mewah senilai 30 juta US dollar. Pelantun lagu top You Can Touch This ini mengumumkan bangkrut pada tahun 1996 dengan beban hutang 13,7 juta US dollar atau senilai dengan 1,3 triliun rupiah. Sedangkan aset yang dimilikinya hanya 9,6 juta US dollar. Bisa jadi penampilannya dengan Psy pada saat American Music Awards menjadi penunjang agar bisa menjaga uang hasil kerja kerasnya selama ini. Jauh banget ya. Menjadi selebriti Hollywood itu memang tidak selalu enak. Kehidupannya yang selalu glamor malah bisa menjadi bumerang bagi mereka ini. Ya, namanya juga manusia. Kadang hidup di atas, terkadang juga bisa hidup di bawah. Setelah ini kita bergosip-gosip, digosok makin sip.